Apakah mereka ini memang sudah siap untuk menikah? Atau jangan-jangan jika orang itu berangkat umroh, pulangnya itu selalu akan mungkin saja membuat sebuah langkah besar baru untuk kehidupannya. Dan pasangan yang biasa aja yang bukan selebriti, itu seumur mereka itu kerjaannya berantem, apalagi mereka berdua. Ini semua akan lebih cepat. Lebih cepat untuk apa? Lebih cepat untuk tunangan, menikah, atau malah akan putus jika mereka tidak karena wanita ingin dimengerti. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Thorik dan Fuji balik dari Mekah, dan apakah mereka ini memang sudah siap untuk menikah? Atau jangan-jangan mereka ini malah belum siap karena ya banyak hal yang harus dilalui. Dan mengingat usia mereka berdua ini yang masih sangat belia, yuk kita akan lihat menggunakan kartu akan seperti apa hubungan mereka sekembalinya mereka dari umroh nanti. Karena seperti biasa, jika orang itu berangkat umroh, pulangnya itu selalu akan mungkin saja membuat sebuah langkah besar baru untuk kehidupannya. Dan kita akan lihat dari kartu yang pertama, seperti dikutip dari interviewnya dengan Derry, ini manajernya Rizky Bilar, masih kan ya? Fuji ini masih merasa belum siap dengan pacarnya, Thorik Halilintar. Mungkin karena Fuji ini kan, ya walaupun dia sudah membantu kakaknya, kakak iparnya sejak lama, tapi kan jadi terkenalnya ini kan baru-baru aja. Jadi melihat Thorik yang memang sudah terkenal duluan menjadi public figure ini, itu membuat banyak hal yang terus mungkin menjadikan tekanan untuk seorang Fuji ini tadi, karena dia ini tentu saja nggak akan bisa berpacaran dengan normal. Kebayang nggak, apapun yang mereka lakukan ini disoroti oleh banyak sekali fans mereka. Dan itu akan menjadikan pertimbangan di antara mereka. Dan pasangan yang biasa aja yang bukan selebriti, itu seumur mereka itu kerjaannya berantem, apalagi mereka berdua, yang segala halnya ini dikomentari oleh seluruh dunia. Fuji juga merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang dia memang nggak merencanakan dari jauh hari. Berbeda dengan kalau misalkan di sekolah kalian terus kemudian ketemu dengan seorang cowok atau cewek yang kalian sukai, terus kalian merasakan ikut ekstrakurikuler bareng, dan terus kemudian saling bertanya kepada teman, jangan-jangan dia ini naksir sama aku atau enggak sih, dia ini ngecengin aku atau enggak sih. Mereka berdua ini nggak melewati itu, di-shipping secara tiba-tiba oleh banyak orang, dijodohin, dan mereka akhirnya bersama. Sehingga melihat ini, Fuji pasti akan lebih banyak perlu diyakinkan oleh Thorik di sisi ini. Dan lagi yang membuat mereka akhirnya menjadi, mungkin ya, mereka ini memiliki pacaran yang berbeda dengan orang-orang yang lain adalah intensitas pertemuan mereka yang sangat sering. Dan saat mereka ini ketemu, itu mix antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Beda dengan orang-orang yang kerja kantoran atau sekolah. Saat mereka sekolah, pulang sama keluarga, ya mereka sudah nggak berhubungan lagi. Atau orang yang kerja kantor, mereka ini mungkin ketemu di kantor, setelah pulang mereka nggak ketemu lagi. Tapi mereka berdua ini, kerjanya ya di tempat main, mainnya di tempat kerja, dan semuanya akan mixed up di situ. Sehingga kalau mereka nggak cukup dewasa, ini tidak akan malah menambah kerekatan, tapi malah banyak berantemnya. Bener nggak? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Juga adanya dua perbedaan dari masa lalu mereka berdua ini, yang tentu saja akan membawa melihat masa depannya dengan cara yang berbeda. Ini terlihat dari pertanyaan Fuji kepada Thorik saat Thorik nanti menikah, seorang istri ini boleh bekerja atau hanya tangan di bawah saja. Dan
Thorik menjawab dengan apapun yang diinginkan, tetap Thorik akan memberikan nafkah kepada sang istri ini tadi. Dan ini adalah sebuah hal yang masih banyak sekali harus disatukan. Terutama saat Thorik juga mengatakan bahwa dia inginnya bekerja di rumah, pekerjaan yang bisa membuatnya berkumpul dengan keluarga, misalkan menjadi konten kreator dan sebagainya. Tapi apakah mungkin nggak ya profesi menjadi YouTuber ini akan bisa terus sampai hingga 10-20 tahun lagi? Ini masih jadi sebuah pertanyaan yang besar di sini. Fuji sih di sini mengharapkan 4 tahun lagi mungkin akan siap untuk menikah. Tetapi melihat mereka berdua ini sering bersama dan sebagainya, ini semua akan lebih cepat. Lebih cepat untuk apa? Lebih cepat untuk tunangan, menikah, atau malah akan putus jika mereka tidak disupport oleh lingkungan mereka dan mereka tidak cepat menjadi tumbuh dewasa. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya Thorik di sini yang lebih bucin dan ingin hubungan ini lebih panjang dan memiliki satu idealisme terhadap hubungan mereka. Sedangkan di sini Fuji itu lebih sering merasa bahwa apapun yang ada di depannya ini direspon dengan ya sudah, kita jalani sekarang, kita lihat nanti. Dan ini mungkin adalah sebuah kedewasaan sikap yang memang akhirnya harus menunggu usia sampai akhirnya dia akan mengetahui kapan dia harus tunduk kepada perasaan mudinya atau lebih mengutamakan kepada perasaan berdua dan apa yang ada di antara mereka. Kalau melihat ini rasanya sepertinya perlu seorang penengah, orang yang nggak terlihat, tapi ini bisa tahu mereka berdua ini memiliki kelemahan dan kelebihan apa dan ada di antara mereka berdua. Untuk merekatkan jika mereka berdua ini terpisah dan berusaha untuk jangan terlalu intens saat mereka ini akan terus bersama. Karena terlalu intens tapi belum ada status menuju ke sesuatu yang lebih tinggi, ini hanya akan memisahkan mereka berdua dan tidak menyatukannya. Dan juga adanya kenyataan bahwa Fuji di sini itu nggak pengen nanti mendahului kakaknya Fadli, yang mana kakaknya ini ternyata terbongkar akan cepat menikah dalam waktu dekat. Maka bisa dipastikan sepertinya jika ini terjadi, pernikahannya kayaknya juga nggak akan di tahun ini. Jadi kayaknya lamarannya ini bukan lamaran menikah, tapi mungkin lamaran untuk tunangan, atau mungkin lebih jauh lagi, mungkin kayak ngasih cincin aja tanda bahwa mereka ini di atas jadian sama tunangan. Ada apa ya? Nggak ada lagi kan ya. Tapi kalau di sini sih saya rasa Thorik ini kayaknya harus lebih dididik oleh Atta Halilintar ini abangnya, karena ada kata-kata Thorik di sini yang mengatakan bahwa harapannya di sini Fuji kalau ternyata ngambek jangan terus diam, tapi juga ngasih tahu kenapa dia ngambek, apa yang membuat ngambek, dan selanjutnya bagaimana caranya agar dia nggak ngambek ya, mungkin seperti itu. Yang mana sebenarnya ini akan lebih mudah untuk menguras samudra atau memindahkan gunung, karena tidak ada wanita yang tercipta dengan bisa menjelaskan mengapa dia akan ngambek, apa alasannya, dan sebaiknya jangan ngambek tapi memberitahukan apa maksudnya biar nggak perlu ngambek. Jadi Thorik, kayaknya kamu harus mempelajari dulu wanita itu seperti apa, karena wanita itu di mana-mana ya seperti itu, adik-adik kamu, umi kamu, semuanya. Dan kayaknya ini adalah satu hal yang juga harus dimengerti dari seorang pria kepada wanita. Bener gak menurut kalian seperti itu? Dan kayaknya harus belajar pada mungkin ada band. Karena kalau saya pikir di sini, karena wanita itu pada dasarnya ingin dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti. Sampai jumpa.